Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul malikul 'allam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa sahbihi ila mumarid duhur wal ayyam wa sallimu tasliman kathira amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Walau amana ahlal kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa kepada Allah disebut dengan muttaqin, yaitu orang yang hidupnya berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna kejadiannya, baik bentuk maupun rupanya. Sebagian mana firman Allah dalam Quran surat Tin ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Di samping itu, manusia memiliki kemampuan berpikir sehingga manusia dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram. Manusia juga dapat menyeleksi setiap tindakan dan perbuatan sebelum melakukannya, sehingga semua amal perbuatannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebagai manusia, seringkali kita dihadapkan kepada masalah-masalah di luar kekuasaan dan kemampuannya. Untuk mencapai kualitas hidupnya, manusia harus berusaha meningkatkan kualitas dirinya dan kualitas keturunannya agar tidak menjadi manusia yang lemah dalam hidupnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucap perkataan yang benar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Umat Islam merupakan umat terbaik di dunia. Jika dibandingkan dengan umat yang lain, hal ini disebabkan umat Islam mempunyai dua macam sifat, yaitu menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, serta beriman kepada Allah. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlal kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Berdasarkan ayat tersebut, bahwa umat Islam merupakan umat yang terbaik karena melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar serta beriman kepada Allah. Maka setiap umat Islam yang memiliki kedua sifat tersebut, keberadaannya merupakan umat terbaik dan berkualitas. Akan tetapi, apabila kedua sifat tersebut diabaikan dan tidak memiliki kapasitas, mereka bukan lagi disebut sebagai khairu ummah atau umat yang berkualitas.
Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang akidah, syariah dan akhlak, umat Islam terus berupaya melakukan perubahan secara dinamis dan mengamalkan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga tercipta kemampuan masyarakat yang Islami dan hidupnya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam meningkatkan kualitas SDM kita, umat Islam dituntut untuk meningkatkan kemampuan di bidang sains dan teknologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat manusia agar menjelajah luar angkasa untuk mengetahui rahasia langit dan bumi ciptaan Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, "Wahai jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan." Dalam upaya peningkatan kualitas SDM ini, umat Islam harus mempertajam kemampuan iptek sebagai modal dasar pembangunan fisik. Sedangkan pada sisi lain, umat Islam harus mempertajam imtak, iman dan takwa sebagai kebutuhan yang mutlak dalam menjawab tantangan pembangunan mental spiritual. Dalam peningkatan kualitas SDM, umat Islam diharapkan dapat melakukan perubahan pola pikir dan perilaku. Dari perbuatan tersebut akan terbentuk tatanan masyarakat yang kuat, tatanan masyarakat yang kokoh, tahan terhadap badai ujian dan cobaan yang sedang melanda kehidupan mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga kita semua dapat memanfaatkan potensi yang kita miliki, dapat memanfaatkan karunia indrawi yang Allah telah berikan kepada kita untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.